yang dia telah diselamatkan oleh tenaga dalam, lalu saya nasihati agar selalu menjaga silaturahmi, saya diremove dari pertemanannya. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini saya berbicara kembali tentang tenaga dalam. Jadi, saya tidak perlu membahas orang yang sok tahu, orang yang tidak tahu, orang yang tidak ada punya pengalamannya di tenaga dalam, atau orang yang pernah belajar tenaga dalam sama guru yang tidak berpengalaman sehingga si murid tidak mengetahui bagaimana kinerja tenaga dalam sebenarnya, sehingga ketika berkelahi terpukul dan kalah di jalanan dan akhirnya menjadi antipati. Ya, jadi saya tidak membicarakan soal orang yang sok tahu itu atau orang yang belum belajar tenaga dalam atau orang yang sudah belajar tenaga dalam kepada guru yang tidak berpengalaman di jalanan sehingga tidak mengerti bagaimana strategi di jalanan. Akhirnya dia berkelahi, kepukul, langsung hilang kepercayaan dirinya dan antipati kepada tenaga dalam. Tenaga dalam khasana asli Indonesia ini. Yang akhirnya dianggap tenaga dalam itu adalah bullshit, bohong, bahkan orang yang mengajarkannya penipu. Sementara banyak orang, guru-guru dulu diselamatkan oleh tenaga dalam. Seperti dalam video saya sebelumnya, saya bahas dalam video saya yang berjudul, kalau iya tenaga dalam itu ada, kenapa tidak ikut MMA? Saya kasih judul begitu, silahkan ditonton. Lihat saja judulnya itu, nanti akan ketemu. Ya, saya tidak berbicara tentang orang-orang yang sok tahu itu atau orang-orang yang punya pengalaman buruk karena dia pernah belajar tenaga dalam tapi di jalanan dia berkelahi kalah atau kepukul. Tapi saya berbicara tentang pengalaman murid saya. Jadi jangankan orang-orang yang sok tahu, pesulap atau apapun, murid saya saja ketika dia menceritakan pengalamannya atau dia bertanya dalam video saya, lalu dia menceritakan pengalamannya, dan saya nasihati, karena memang dia dulu hanya datang ketika perlu saja. Terus berlalu waktu, sampai lebih 10 tahun dia nggak pernah silaturahmi. Tiba-tiba dia bertanya, karena saya posting video tentang tenaga dalam, dia bertanya, lalu saya nasihati, kamu itu ke guru itu harus ada silaturahminya tidak-tidaknya sekali setahun. Tidak lama kemudian, dia remove pertemanan denganku. Nah, artinya bagaimana? Tidak perlu kita membahas orang yang tidak suka tenaga dalam, orang yang memang kecewa dengan tenaga dalam karena belajar sama guru-guru yang tidak berpengalaman, atau sama orang yang sok tahu, yang sehingga khasanah asli Indonesia ini dilecehkan, dibilang bohong, bahkan pantasan negara ini dijajah. Kapan cerdasnya orang Indonesia ini jika percaya hal itu, katanya. Jadi tidak usah saya bercerita tentang pengalaman saya. Nanti pengalaman saya akan saya ceritakan di video-video selanjutnya. Murid saya saja yang mempunyai pengalaman yang diselamatkan oleh tenaga dalam, yang seharusnya kan berarti dia bersyukur dan akan tetap menjalin komunikasi sama saya. Gara-gara saya nasihati, menjadi murid itu mesti ada silaturahmi, dia remove saya. Itu orang yang sudah jelas-jelas dia diselamatkan Allah melalui tenaga dalam yang dia pelajarin pada diri saya. Bisa saja berbuat begitu, dia remove pertemanan hanya gara-gara saya nasihati. Nah, apalagi orang yang sok tahu. Orang yang sok tahu soal tenaga dalam ini. Orang yang tidak punya pengalaman atau orang yang karena belajar tenaga dalam, mungkin sama guru entah siapa, gagal di jalanan, akhirnya menjadi antipati. Kalian saat orang-orang sok tahu itu aneh. Kenapa aneh? Semua kehidupan ini, nilai-nilai dalam kehidupan ini selalu sama seperti bersekolah. Nah, ketika kamu bersekolah, siapapun bersekolah, ada yang naik kelas, ada yang tidak, ada yang lulus atau ada yang tidak lulus. Nah, ini soal begini ketika di sekolahan tidak naik kelas, ya karena kebodohannya atau karena kebodohan gurunya mengajarkan. Tapi lucunya di soal pemberdayaan diri ini, khasanah asli kita ini,
kegagalannya atau kesoktahuannya, dia mau nuduh pendusta lah, tenaga dalam itu bohong, bullshit segala macam. Ya kan? Jadi bagi saya, ketika kamu tidak suka dengan hal apapun, ya sudah, biarin saja. Jangan kamu tonton videonya, jangan kamu lihat-lihat videonya, daripada kamu komentar yang kurang-kurang ajar. Mengerti? Nah, sekarang mari kita tonton video pengalaman murid saya di jalan itu. Nih, judulnya Pengalaman Murid di Jalanan. Saya kasih namanya Pengalaman Murid di Jalanan, Ilmu Pukau dan Tenaga Dalam Pancasuci. Kita nonton bersama-sama ya. Sayang iklan dulu ini. Kita nonton bersama-sama. Ini video pelatihan di Malaysia. Lalu video ini ada murid lamaku yang komennya kemudian. Jadi murid lamaku ini sudah lama tidak ternyata terhubung melalui Facebook. Mari kita lihat komentarnya. Ini komentarnya begini. Dia menonton video saya ketika mengajar di Malaysia. Akhirnya dia komentar, ya pokoknya mari kita tonton saja. Mana dia? Nah ini Tafrizal. Kanda, kalaulah lamun ndak diamalkan lain ndak hilang tenaga dalam tu Kanda. Arti dalam bahasa Indonesianya begini. Kanda, kalaulah sudah lama tidak diamalkan, apa tidak hilang ilmu tenaga dalam itu? Lalu aku jawab, tidak, insya Allah. Coba ceritakan pengalaman Dinda tentang tenaga dalam, ditunggu ceritanya di sini. Lalu dia jawab, di bawah, dia menceritakan, nah ini pengalamannya. Dulu udah lama sih ke Kanda, kejadiannya tahun 2005 Kanda, di mana tempat saya kerja tawuran sama anak-anak yang katanya punya wilayah Kanda, di mana saya terlibat langsung dalam tawuran itu. Masih segar dalam ingatan saya, di mana bos saya juga terlibat langsung, dan bos saya itu mau dibacok pakai semurai. Tapi saat itu gerakan refleks dari bos saya itu mengangkat kedua tangannya, dan yang jadi lawannya itu mental ke belakang sejauh 2 meter. Kejadian itu berulang sebanyak 3 kali, dan yang jadi lawannya itu dadanya sakit dan nyeri sekali. Melihat kejadian itu, saya langsung juga mempraktekkan yang jadi lawan saya, dan ternyata terjadi lagi kejadian yang sama seperti tadi yang saya ceritakan di atas. Padahal tenaga dalam saya baru tingkat dasar. Nah, ketika itu kesempatan bagi saya meminatinya. Alhamdulillah, sangat beruntung Dinda Tafrizal. Sebelum kejadian tawuran itu telah diajak bos Dinda untuk datang dan belajar padaku, dan baru aku paham. Bos Dinda belajar ke aku sebelumnya karena memang sering dipalak oleh preman sana. Alhamdulillah, semoga Dinda dan bos Dinda bersyukur telah diselamatkan Allah melalui tenaga dalam yang kuajarkan. Agar ilmu itu tetap berkah dan menjadi, harus tetap jalin tali silaturahmi dengan guru setidak-tidaknya setahun sekali. Ini Dinda dan bos Dinda hanya dulu saja rajin silaturahmi. Sekarang sudah hampir 5 atau 6 tahun. Mungkin lebih sebenarnya, ada 9 tahunan tak datang sekedar silaturahmi. Tapi walau demikian, aku selalu doakan seluruh murid-muridku. Amin. Jadi demikian sahabat. Apalagi murid-muridku yang lama, silaturahmi pun tidak, tiba-tiba ya hanya guru saja yang rindu, murid tidak, janji-janjimu datang, tidak datang. Tapi ya begitulah, saya akan doakan mereka semua. Nah sahabat, hanya gara-gara nasihat tersebut, akhirnya dia remove saya. Dia tidak berteman lagi dengan saya kan. Nah apalagi
Orang-orang yang memang sok tahu atau orang-orang yang memang benci dengan ilmu tenaga dalam. Ini orang yang pernah diselamatkan saja dia bisa remove aku dalam pertemanan di Facebook. Lucu kan? Mari kita lihat Facebooknya. Mungkin dia udah pernah namanya Tafrizal. Nggak berteman lagi dengan saya, Tafrizal. Nah, lihat sudah tidak berteman kan? Itu karena saya nasihatin saja. Karena dulu sering datang. Nah, tapi setelah dia selamat, ya dia tidak ada pernah silaturahmi. Dan ketika saya buat video ini, saya buat video yang waktu saya mengajar di Malaysia itu, yang dia komentar itu, lebih lah dari, karena tahun berapa? Tahun 2005. Nah, sementara video saya ngajar di Malaysia itu 2017. Berarti lebih dari 12 tahun. Nggak ada silaturahmi. Karena lihat video itu dia komentar menanyakan apa tenaga dalamnya nggak hilang ya, seperti yang tadi. Jadi demikian sahabat, banyak yang komentar soal tenaga dalam, dia bilang penipu atau apa. Ada lagi yang komentar, ya saya jujur mengatakan itu penipu atau apa. Jadi pengalaman orang yang orang ceritakan jujur juga dianggap pembodohan. Jadi demikian ya sahabat. Nasihat saya adalah ketika yang perlu kita bongkar adalah memang video-video penipuan seperti uang goib, ya, video-video ustadz-ustadz yang mendatangi dukun santet yang settingan, yang masyarakat menganggap asli, itu perlu memang kita bongkar. Ya, ketika melihat video orang yang kita tidak suka dengan materinya, ya sudah lewatin saja, tidak usah komentar yang macam-macam. Oke sahabat, demikian video saya kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi saya katakan, banyak betul, kalau saya sendiri banyak betul pengalaman saya diselamatkan oleh tenaga dalam ini. Nanti akan saya ceritakan di video-video selanjutnya. Ini baru saya menceritakan pengalaman murid saya, yang dia telah diselamatkan oleh tenaga dalam, lalu saya nasihati agar selalu menjaga silaturahmi, saya diremove dari pertemanannya. Ini contohnya. Oke sahabat, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Tolong dibagi-bagikan supaya khasanah asli Nusantara kita ini jangan sampai dihina lagi oleh orang-orang yang sok tahu atau orang-orang yang gagal, seperti halnya orang yang dalam sekolah tidak naik kelas, itu kegagalannya, atau kegagalan gurunya yang mendidiknya, sehingga akhirnya sekolahnya yang dijelek-jelekin. Sama seperti itu. Harus pakai intelektual. Ketika melihat sesuatu harus pakai intelektual, jangan sok tahu, jangan asal ngomong. Baik sahabat, sukses bagi sahabat dan saya di sini serta kita semuanya. Mari kita saling menghormati, menghargai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah, kita hidup dalam perbedaan. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini, karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin.